Jadi gini teman-teman, ini bisa coba ya. Ini bisa teman-teman letakkan di sini, apa namanya? Oke, sebelumnya saya mau membaca sebuah buku. Teman-teman perhatikan ya. Ini bukan buku apa-apa sih, ini hanya sebuah buku manual, penggunaan manual dari kamera Nikon merek saya, kamera Nikon milik saya. Ya, saya bacakan dulu teman-teman ya. Gunakan hanya aksesori elektronik merek Nikon. Kamera Nikon dirancang memenuhi standar tertinggi dan ini mencakup sirkuit elektronik yang rumit. Yang kedua, gunakan hanya aksesori merek Nikon. Kamera Nikon dirancang memenuhi standar tertinggi dan ini mencakup sirkuit elektronik yang rumit. Yang ketiga ya. Hanya aksesoris elektronik merek Nikon termasuk pengisi daya baterai, adaptor AC dan aksesoris lampu kilat yang disertifikasi oleh Nikon secara khusus untuk digunakan dengan kamera digital Nikon yang dirancang dan terbukti dapat digunakan sesuai persyaratan operasional dan keamanan dari sirkuit elektronik ini. Penggunaan aksesoris elektronik selain merek Nikon dapat merusak kamera dan membatalkan garansi Nikon Anda. Penggunaan baterai Li-ion isi ulang pihak ketiga yang tidak ada stiker hologram Nikon seperti ditunjukkan di bawah ini dapat menyebabkan interferensi terhadap operasi normal kamera atau menimbulkan panas yang berlebihan, dapat terbakar, mudah pecah atau mudah bocor. Nah, untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkap tentang aksesoris merek Nikon ini, hubungi dealer-dealer Nikon terdekat di kota Anda. Ya, teman-teman, itu tadi adalah sedikit cuplikan ya dari video yang saya rekam menggunakan kamera saya ini. Dan pada saat saya menggunakan dan pada saat saya merekam kamera ini, merekam video ini, saya juga mengaktifkan sebuah aplikasi yang bernama Elegant Teleprompter. Ya, Elegant Teleprompter ini yang akan kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Emil di sini ya. Ya, seperti biasa teman-teman, terima kasih banyak karena udah mampir ke channel ini. Mudah-mudahan informasi yang kalian cari bisa kalian dapatkan di video kali ini. Ya, kalau kita kembali ke cuplikan video tadi teman-teman ya, di depan tadi itu singkat video cuplikan yang saya sampaikan sedikit, di mana situ saya mendemonstrasikan bagaimana kebiasaannya kalau kita berbicara depan kamera dan kita membaca sebuah informasi ya, menyampaikan informasi yang kita baca, maksudnya seperti itu. Biasanya kan ada 3 macam ya, ada orang yang membaca seperti ini, ada juga yang membaca ya mungkin biar bukunya atau tulisannya atau teksnya nggak terlalu nampak di kamera gitu ya, tapi kan pandangannya kan kadang ke sini, kadang ke buku, kadang gitu ya. Dan yang ketiga, saya juga berbicara tanpa memegang buku saya, tanpa melihat teks saya dimanapun, saya hanya menghadap kamera dan kok sepertinya saya hafal sekali dengan bunyi apa yang ada di buku ini ya. Sebenarnya yang saya ucapkan tadi adalah saya membaca teman-teman, saya membaca dari aplikasi teleprompter, Elegant Teleprompter yang sedang saya aktifkan juga di kamera saya ini. Sampai sekarang masih ada teman-teman. Jadi tulisan ini saya salin saja dan saya pindahkan ke aplikasinya teman-teman. Jadi saya sambil berbicara, saya juga sambil membaca gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, apakah mata saya kelihatan sedang membaca? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan lagi cuplikan tadi dengan tampilan sedikit berbeda seperti ini. Yang ketiga ya. Hanya aksesoris elektronik merek Nikon termasuk pengisi daya baterai, adaptor AC dan aksesoris lampu kilat yang disertifikasi oleh Nikon secara khusus untuk digunakan dengan kamera digital Nikon yang dirancang dan terbukti dapat digunakan sesuai persyaratan operasional dan keamanan dari sirkuit elektronik ini. Penggunaan aksesoris elektronik selain merek Nikon dapat merusak kamera dan membatalkan garansi Nikon Anda. Penggunaan baterai Li-ion isi ulang pihak ketiga yang tidak ada stiker hologram Nikon seperti ditunjukkan di bawah ini dapat menyebabkan interferensi terhadap operasi normal kamera atau menimbulkan panas yang berlebihan, dapat terbakar, mudah pecah atau mudah bocor. Nah, untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkap tentang aksesoris merek Nikon ini, hubungi dealer-dealer Nikon terdekat di kota Anda. Ya, gimana teman-teman? Kelihatan ya, aslinya kamera saya seperti apa gitu ya waktu saya merekam video tadi. Ya, kali ini saya membahas itu teman-teman, memperkenalkan kepada teman-teman, mungkin ya teman-teman ada yang belum tahu ya. Ini namanya aplikasinya Elegant Teleprompter.
Elegant Teleprompter ini aplikasi yang bisa membantu kita, apalagi kita yang ya hobi berbicara depan kamera seperti ini teman-teman ya. Baik yang YouTuber pemula seperti saya atau teman-teman yang mungkin pengkhotbah atau penceramah atau guru gitu ya, yang menyampaikan informasi kepada penontonnya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Kita semuanya mau nggak mau semuanya serba online teman-teman ya. Itu jadi supaya kita berbicaranya lebih tertata rapi, atau mungkin kita tadinya tidak biasa di depan kamera, gimana caranya biar ucapan kita bisa lebih tertata rapi lah seperti itu. Jadi bisa kita tulis dulu, kita lampirkan di aplikasinya, lalu kita bisa membaca gitu ya sambil membuat videonya gitu teman-teman. Jadi itu tadi aplikasi namanya Elegant Teleprompter, bisa teman-teman dapatkan di Play Store. Di Play Store dan Elegant Teleprompter ya tulisannya, bisa teman-teman download di situ. Ya, apa saja kelebihannya? Kenapa saya memperkenalkan Elegant Teleprompter ini? Ya, informasi buat teman-teman, saya nggak ada sangkut pautnya ya, saya nggak ada hubungannya dengan aplikasi ini, sama pengembangnya juga saya nggak ada hubungannya. Saya hanya senang saja berbagi kepada kita. Ya, harapannya informasi di video ini bisa teman-teman manfaatkan lah gitu. Saya senang saja berbagi gitu ya. Ya, jadi di aplikasi Teleprompter itu di situ teman-teman bisa mengatur nih hurufnya besar kecilnya gitu ya. Kemudian mau ditampilkan secara vertikal atau horizontal seperti itu ya. Atau juga mungkin teman-teman mau mengatur kecepatan teks naik turunnya, itu kecepatannya seperti apa, tergantung kecepatan teman-teman mau berbicara atau membaca gitu ya. Semuanya bisa diatur seperti itu. Dan kenapa saya lebih suka pakai Elegant Teleprompter? Ya terus terang saya sudah pakai ya beberapa teleprompter. Namun yang paling saya sukai adalah ini teman-teman, karena kelebihannya itu tadi teman-teman, bisa kita tempatkan di kamera kita ini, di handphone kita. Jadi pada saat kita berbicara seperti ini, teleprompternya juga ada di sini gitu teman-teman. Jadi tidak mesti kita seperti video saya sebelumnya teman-teman. Ada video saya yang mengapa memakai efek gitar rakitan teman-teman. Nah itu saya belum pakai teleprompter ini teman-teman, saya masih pakai teleprompter yang lain. Jadi itu ribet banget teman-teman. Jadi saya harus pakai dua handphone. Jadi di handphone saya satu itu ada teleprompternya, dan saya letakkan di belakang ini, di belakangnya handphone saya yang satunya, dan saya letakkan persis di tempat saya melihat di kamera ini teman-teman gitu ya. Jadi sehingga mata saya itu tidak terlalu nampak lah sedang membaca seperti itu teman-teman. Coba perhatikan teman-teman, perhatikan video itu ya, beda nggak cara mata saya melihat kamera dengan kali ini gitu ya. Tapi ya untuk kali ini ini teleprompternya tidak aktif teman-teman ya. Saya hanya berbicara langsung saja tanpa membaca. Saya belajar berbicara lah tanpa menggunakan teks teman-teman. Ya seperti itu ya. Dan kelebihannya tadi, jadi gini teman-teman, ini bisa coba ya. Ini bisa teman-teman letakkan di sini nah ini saya coba gerakkan ya. Ini bisa teman-teman atur besar kecilnya. Nah seperti ini, mau terserah teman-teman atur. Lalu teman-teman, ini kan kamera handphone kita kan di sini ya, di sini. Nah ini bisa teman-teman letakkan sedekat mungkin dengan kameranya. Ya jadi seakan-akan mata teman-teman itu melihat kamera, padahal teman-teman sedang melihat tulisan gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau bisa juga supaya matanya nggak terlalu nampak membaca, tempatkanlah kamera. Kalau saya ini ya satu panjang tangan saya ini ditambah berapa nih? Ya kira-kira 2 kali tangan beginilah, gitu ya, jaraknya gitu. Ya teman-teman, ya ini saya hanya senang berbagi saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang aplikasi ini, silahkan sampaikan di komen, atau mau dibuatin video apa ya yang nggak jauh-jauh dari teknologi komputer ya segala macam, atau main gitar. Saya suka main gitar juga. Silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton.